Saudara, sistem ganjil genap sudah disosialisasikan kembali sejak Senin 3 Agustus yang lalu. Besok 10 Agustus akan diberlakukan ganjil genap di 25 ruas jalan dan sanksi juga akan mulai dijatuhkan kepada pelanggar ganjil genap. Apakah ini termasuk upaya untuk menekan pergerakan masyarakat selama masa transisi atau justru jadi celah dan penyebab bertambahnya kasus positif? Kita akan bahas bersama Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Hari Purnomo. Selamat malam Pak Hari. Selamat malam Mbak Sofi. Ada juga pengamat transportasi Joko Setiawarno. Selamat malam Pak Joko. Pak Joko, bisa mendengar suara saya Pak Joko? Bisa. Oh. Pak Joko bisa ya? Bisa. Oke, Pak Joko. Sebentar, saya ke Pak Hari terlebih dahulu ya Pak Joko ya. Pak Hari, begini. Besok sanksi untuk pelanggar ganjil genap sudah akan diberlakukan. Apakah sistemnya bakalan sama dengan sebelum masa pandemi? Ya, betul sekali. Jadi mulai besok tanggal 10 Agustus 2020 kita akan melakukan penindakan tilang kepada pelanggar ganjil genap. Yang sebelumnya kita awali dengan sosialisasi sejak tanggal 3 Agustus hingga 9 Agustus. Untuk sistemnya itu tidak ada perubahan ketika kita menerapkan sebelum masa pandemi. Baik itu ruas jalannya, kemudian sanksi tilangnya, kemudian jenis kendaraannya, itu tidak ada perubahan sama sekali untuk penerapan besok hari. Oke, jadi sama persis seperti sebelum pandemi ya. Ini kemarin selama 1 minggu sudah disosialisasikan, masyarakat di stop kalau memang melanggar tapi tidak dikenakan tilang. Nah, selama seminggu kemarin apa yang bisa Anda sampaikan soal evaluasinya Pak Hari? Ya, pada awal penerapan sosialisasi terkait dengan ganjil genap, memang ada beberapa masyarakat cukup banyak yang melanggar aturan tersebut karena beralasan ketidaktahuan. Berdasarkan catatan kami, di hari pertama itu ada 369 pelanggar. Kemudian di hari kedua ada 674 pelanggar. Naik ya malah ya? Betul, naik. Di hari ketiga naik lagi, 702 pelanggar. Namun demikian di hari keempat itu mengalami penurunan. Kurang lebih sekitar 468 pelanggar. Di hari kelima, hari Jumat kemarin itu 473 pelanggar. Nah, melihat ini kami meyakini bahwa masyarakat sudah makin tahu bahwa penerapan ganjil genap ini segera akan kita laksanakan. Oleh karena itu, hari ini terakhir kita sosialisasi, besok kita akan melaksanakan penindakan tilang kepada para pelanggar ganjil genap. Oke, jadi hati-hati bagi Anda warga DKI Jakarta atau wilayah penyangga yang akan ke wilayah ibu kota. Besok mulai ada pemberian sanksi tilang kepada pelanggar aturan ganjil genap. Saya ke Pak Joko. Pak Joko begini, dulu kan ganjil genap ini dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta untuk menekan angka kemacetan. Nah, ini satu hal, tapi kemudian saat ini yang kita hadapi adalah pandemi. Apakah ganjil genap ini bakal efektif juga untuk memastikan berkurangnya penurunan pandemi? Karena kalau dilihat sebagian orang malah justru sekarang berpindah ke transportasi umum. Ya, Mbak Sofi. Jadi sebenarnya ganjil genap ini tidak bisa serta-merta untuk mengurangi orang melakukan mobilitas. Ya. Tapi tentunya ini perlu diperkuat regulasi yang lebih tinggi lagi. Ya, bagaimana mengatur orang untuk bekerja entah di rumah atau di kantor. Ya, jadi harus ada regulasi lebih tinggi yang tingkatannya menteri. Ya, minimal ada 3 menteri yang bisa memberikan regulasi itu. Yaitu? Untuk ASN dari Menpan mengaturnya. Kalau BUMN dari mana BUMN. Nah, ini yang swasta yang cukup banyak ini. Nah, peraturan menterinya itu dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, dari peraturan itu nanti turunannya akan dibuat oleh Provinsi DKI Jakarta. Tapi kalau seandainya ganjil genap ini dikatakan untuk menghalangi, itu memang agak sulit juga. Di mana
Ini kan seandainya dia tidak bekerja, itu kan tergantung pimpinan perusahaannya juga. Betul. Kalau pimpinan perusahaannya tidak melarang, ya tidak mengizinkan, ya susah juga, gitu ya. Jadi di sini harus diikuti, pemerintah pusat turun membantu. Apalagi di Jabodetabek itu kan dalam sehari itu kira-kira ada 88 juta pergerakan mobilitas, cukup tinggi. Dan paling banyak itu adalah sepeda motor. Ya, dan kalau misalkan hanya 1% saja yang kemudian ada penularan, tetap saja jumlahnya akan sangat tinggi ya. Tapi Pak Joko begini, apakah Anda setuju kalau kemudian ada yang bilang justru aturan ganjil genap ini akan jadi faktor penambah penyebaran COVID-19? Dijawab sesaat lagi. Saudara, kita akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.